1616 permintaan ke klan Fang. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, bukaan abadi yang berdaulat, perbatasan selatan mini. Gemuruh, tanah berguncang hebat sesaat, sebelum cahaya pekat dari jurus pembunuh jalur bumi menutupi 100 li di sekitarnya. Seperti tangan besar tak berbentuk yang membentuk lumpur lunak, medan di sekitarnya mulai tenggelam sementara tanah di pinggiran mulai menonjol keluar, membentuk lembah melingkar. Tanah cekung ini dikelilingi oleh pegunungan, membentuk lingkungan yang terisolasi dari luar. Tidak ada tumbuhan di tanah cekung ini, tanahnya juga langka, sebaliknya ditutupi oleh sejumlah besar baja. Ini adalah lembah mangkuk baja putih. Fang Yuan memeras metode produksi titik sumber daya ekstrak baja putih serta bahan konstruksi yang sesuai dari klan Shang. Lembah mangkuk baja putih adalah titik sumber daya berukuran sedang, setelah konstruksinya, ia akan membekukan ekstrak baja putih bahan abadi peringkat 7 di tengah lembah. Dengan bahan abadi ini, Fang Yuan dapat memberi makan Gu tepi peringkat 7 sendiri. Sebelumnya, ketika dia menjarah lubang abadi milik Tai Kuzong, dia tidak menemukan sumber daya untuk memberi makan Gu tepi, tetapi setelah mencari jiwanya, Fang Yuan menyadari bahwa dia bermaksud membangun titik sumber daya ini dan telah mendiskusikan harganya dengan Sang Huzang. Fang Yuan langsung memeras klan Shang, membangun lembah mangkuk baja putih tanpa membayar harga apapun. Setelah tugas ini selesai, klon jalur waktu Fang Yuan segera bergerak menuju Gunung Danghun. Sebuah gunung kristal yang tinggi dan besar, berwarna merah muda seluruhnya, memancarkan cahaya ilusi. Fang Yuan melemparkan inti jiwa ke Gunung Danghun, tidak lama kemudian, sejumlah besar gunyali diproduksi di permukaan gunung. Gunung Danghun akhirnya pulih, tampak mendekati keadaannya yang lengkap. Pemulihan 99% sudah cukup. Fang Yuan tidak dapat memulihkannya sepenuhnya, karena pengadilan surgawi sudah mengetahui penampilan Gunung Danghun dalam keadaannya yang lengkap. Meskipun perjalanan abadi tetap ada di tangan Fang Yuan, siapa yang bisa mengatakan pengadilan surgawi tidak memiliki jurus pembunuh abadi yang dapat menghasilkan efek perjalanan abadi tetap. Mulai sekarang, aku bisa menghasilkan gunyali dalam jumlah besar dan memulai kembali bisnis gunyaliku sekali lagi. Fang Yuan mengembuskan napas. Tidak mudah untuk mencapai keadaan ini, Fang Yuan telah menghabiskan sejumlah besar esensi abadi. Gunung Danghun juga telah hancur sebelumnya, tetapi telah dihancurkan oleh Gu abadi lumpur bubur, telah berubah menjadi lumpur tetapi masih mempertahankan tanda Dao jalur jiwa. Dan kali ini, Fang Yuan hanya memiliki sebagian kecil Gunung Danghun, sebagian besar tanda Dao jalur jiwa telah hancur dengan hancurnya Gunung Danghun. Melalui proses pemulihan Gunung Danghun ini, Fang Yuan benar-benar merasakan kekuatan jurus pamungkas dengan baik. Spectral Soul Demon Venerable telah menggunakan jurus pamungkas abadi peringkat 9 ini sendiri, efeknya ajaib dan tak tertandingi. Fang Yuan tidak mungkin memulihkan Gunung Danghun tanpa bantuannya. Dengan bisnis gunyali saya, pengadilan surgawi tidak dapat membatasi pendapatan saya lebih jauh. Tetapi dengan begitu banyak poin sumber daya yang diambil dari para abadi perbatasan selatan, saya dapat terus berkultivasi tanpa bergantung pada bisnis gunyali. Lebih baik menggunakan gunyali ini untuk kultivasi jalur jiwa saya sendiri. Fondasi jiwa Fang Yuan sebelumnya telah menembus level jiwa 100 juta manusia, tetapi sekarang telah jatuh drastis. Mengolah dan meningkatkan fondasi jiwanya sekali lagi berarti Fang Yuan dapat memperbudak lebih banyak binatang buas tahun purba. Sangat disayangkan bahwa rencana pengembangan saya untuk gurun hantu hijau tidak berhasil. King Chou telah melarikan diri, identitas Xuan Bujin juga terungkap, saya tidak dapat lagi melanjutkan rencana berburu binatang buas jiwa. Namun, aku mungkin bisa meminjam bantuan klan Fang. Fang Yuan mempertimbangkannya, dia ingin mengolah jiwanya jadi dia tentu saja membutuhkan lebih banyak gunyali, yang juga berarti mengeluarkan banyak jiwa. Jiwa para dewa Gu perbatasan selatan tidak dapat digunakan di sini, itu akan membuang-buang nilainya. Inti jiwa adalah yang paling cocok, di mana dia bisa mendapatkan sejumlah besar inti jiwa. Harga inti jiwa telah naik di surga kuning harta karun, harganya sangat tinggi selama beberapa waktu terakhir ini. Fang Yuan tahu ini adalah perbuatan pengadilan surgawi. Klan Fang, aula diskusi, semua tetua tertinggi telah berkumpul. Semuanya, lihatlah surat ini. Di kursi utama ada seorang lelaki tua, dia tinggi dan tegap, dengan rambut putih panjang menyebar di kepalanya seperti surai singa. Dia adalah tetua tertinggi pertama klan Fang, Fang Gong.
Tetua tertinggi kedua klan Fang, Grandmaster Agung Jalur Kebijaksanaan Fang Dichang, Tetua tertinggi ketiga Fang Huaseng, serta Fang Zi, Fang Chen, Fang Leng, dan Fang Yun semuanya hadir. Semua orang melirik surat itu dan memiliki ekspresi yang berbeda. Fang Chen menggertakkan giginya, aku sudah merasakan bahwa Xuan Bujin bukanlah orang baik, tetapi tidak menyangka dia adalah Fang Yuan yang menyamar. Pengadilan surgawi telah mengungkap identitasnya, dan bahkan menyalahkan kita klan Fang karena berkolusi dengan orang jahat. Saat ini, klan kita dikucilkan oleh kekuatan jalan lurus lainnya, itu semua karena iblis Fang Yuan ini. Dan dia ingin kita memberinya inti jiwa. Hehe, dia benar-benar bermimpi. Fang Chen telah menikah dengan klan Fang, ia pernah berselisih dengan Fang Yuan. Ia langsung menunjukkan pendiriannya saat ini, tidak mau bergaul dengan iblis Fang Yuan. Dewa Gu Jalur Racun peringkat 7 Fang Zi melirik Fang Chen, berkata dengan dingin, jadi Fang Chen, kau ingin menolak permintaan Fang Yuan. Fang Chen tercengang, apakah klan Fang kita takut pada Fang Yuan? Saat ini, setiap kekuatan jalur kebenaran yang besar menekan klan Fang kita, alasan mereka adalah kita berkolusi dengan anggota jalur iblis. Jika kita sekarang membuat kesepakatan dengan Fang Yuan, mereka akan memiliki alasan yang lebih besar untuk mengisolasi kita. Fang Zi terdiam. Dalam perjalanan ke Gurun Hantu Hijau, klan Fang telah mengalahkan Dewa Gu peringkat 8 pengadilan surgawi Chen Yi, berhasil merebut Istana Kacang Ilahi, dan juga secara paksa menaklukkan dua Dewa Tunggal peringkat 7, Hantu Tua Bai Jun dan Selir Elang, untuk menjadi budak klan Fang. Hasil panen mereka sangat besar. Namun sementara mereka telah memperoleh keuntungan, klan Fang juga telah membayar harga yang cukup besar. 3 rumah Gu abadi mereka telah mengalami kerusakan serius, dan mereka masih belum memiliki cara untuk memperbaiki Istana Kacang Ilahi. Kekuatan klan Fang telah jatuh drastis, pengadilan surgawi mengungkap masalah ini, menyebabkan klan Fang segera menghadapi kesulitan dari pasukan jalur lurus gurun barat lainnya. Tetapi apakah mereka benar-benar akan menolak Fang Yuan? Pertanyaan ini telah lama terngiang di benak para dewa abadi klan Fang. Apakah klan Fang mampu menolaknya? Klan Fang sedang diganggu oleh setiap klan, mereka berada dalam situasi yang genting karena tekanan yang sangat besar. Dan, mereka akan menyinggung Fang Yuan di saat yang genting seperti ini. Saat ini, siapa di dunia ini yang tidak tahu betapa kejam dan liciknya Fang Yuan? Dia juga memiliki kekuatan tempur yang kuat, bahkan pengadilan surgawi tidak memiliki pilihan untuk melawannya. Dan orang, seperti itu kebetulan sendirian di dunia tanpa belenggu kerabat dan orang yang dicintai. Tidak ada wilayah atau organisasi, klan Fang tidak memiliki cara untuk menawarinya. Para dewa abadi klan Fang mulai mengingat informasi masa lalu, bagaimana Fang Yuan telah menggunakan perjalanan abadi tetap untuk bergerak dan terus-menerus menghancurkan titik sumber daya klan Qi perbatasan selatan. Jika klan Fang benar-benar menolak Fang Yuan, dan Fang Yuan menyusahkan mereka seperti saat ia berurusan dengan klan Qi, apa yang harus mereka lakukan? Klan Qi adalah pasukan jalur lurus dari perbatasan selatan. Ketika mereka diserang oleh Fang Yuan, mereka tidak menerima dukungan dari klan lain. Situasi klan Fang akan jauh lebih buruk daripada klan Qi. Klan Fang tidak hanya akan gagal menerima bala bantuan, mereka bahkan mungkin diserang dengan penjepit oleh pasukan jalur kebenaran lainnya. Jika mereka tidak berhati-hati, klan Fang akan menjadi suku Hei berikutnya dari dataran utara, markas mereka direbut dan klan mereka dimusnahkan. Fang Leng, Fang Yun, apa pendapat kalian? Fang Dichang tiba-tiba memecah keheningan. Fang Yun tercengang, mereka hanya peringkat 6, mereka biasanya hanya bisa mendengarkan dari samping dan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara pada kesempatan seperti ini. Sekarang, dia tiba-tiba ditanya, dan terkejut, ini. Aku juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimanapun, Fang Yuan menyelamatkan hidupku, dia adalah dermawanku. Selain itu, bukankah kita telah membuat perjanjian dengannya? Seharusnya tidak apa-apa untuk memberinya inti jiwa sebagai kompensasi. Ah, tentu saja, aku akan mendengarkan ayahanda, Anda dapat menyimpulkannya. Ekspresi Fang Dichang sedikit gelap, dia melirik putra angkatnya sebelum melihat ke arah Fang Leng. Dibandingkan dengan Fang Yun yang ceroboh, Fang Leng memiliki sifat yang tenang dan dianggap baik oleh banyak dewa Gu dari klan Fang, yang percaya bahwa dia adalah harapan masa depan klan Fang. Fang Leng berpikir dalam-dalam sebelum berbicara, aku ingin tahu apakah semua orang telah memperhatikan bahwa Fang Yuan tidak menggunakan nama Xuan Bujin dalam surat ini,
tetapi langsung menggunakan namanya sendiri. Fang Chen mendengus, itu karena pengadilan surgawi telah mengungkapnya, tidak ada gunanya bagi Fang Yuan untuk menggunakan identitas Xuan Bujin. Dia mungkin juga berpikir untuk mengancam klan kita. Dengan menggunakan namanya, dia mencoba mengatakan, aku Fang Yuan, jika klan Fangmu tidak menuruti permintaanku, kamu akan menghadapi kemarahan dan dendamku, Fang Yuan. Fang Leng tersenyum, memang ada maksud seperti ini. Fang Yuan yakin dia dapat membuat masalah bagi klan Fang kita. Aku juga percaya dia dapat melakukan ini, jadi kupikir kita harus menyetujui permintaan Fang Yuan. Apa? Suara Fang Chen meninggi, matanya melebar saat dia mencoba menegur. Namun, Fang Dichang melambaikan tangannya, biarkan dia melanjutkan. Fang Chen tidak berani berbicara lagi. Fang Leng menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, semuanya, klan kita telah mendarat dalam situasi yang genting dan sedang diganggu dari seluruh penjuru. Apakah itu benar-benar karena kita bekerja sama dengan iblis Fang Yuan? Petik 2. Bukan itu masalahnya. Alasan sebenarnya adalah bahwa klan kita memperoleh istana kacang ilahi, begitu kita menyerap keuntungan kita dengan benar, posisi teratas di antara pasukan jalur lurus gurun barat mungkin akan menjadi milik klan Fang kita. Kekuatan mewakili kekuasaan dan otoritas, dan yang lebih penting lagi, keuntungan. Kebangkitan klan kita secara alami akan terjadi melalui menginjak-injak klan lain. Inilah sebabnya mengapa klan besar lainnya tidak menoleransi kita dan bersama-sama menekan kita. Jika klan kita tidak memenuhi permintaan Fang Yuan dan memutuskan hubungan dengannya, apakah pasukan jalan lurus lainnya akan membiarkan kita pergi? Itu tidak mungkin. Sebaliknya, kita akan bermusuhan dengan Fang Yuan. Fang Yuan memiliki kekuatan tempur peringkat 8. Jika penguasa iblis seperti itu membalas dendam, itu mungkin akan menyebabkan sakit kepala yang tak ada habisnya bagi kekuatan super manapun. Petik 2. Dan dengan memenuhi permintaan Fang Yuan, kita tidak hanya dapat memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya, kita juga dapat meningkatkan hubungan kita, dan bahkan mungkin dapat menggunakan kekuatannya untuk menghadapi kekuatan super lainnya. Tentu saja, kita akan mengirimkan inti jiwa secara diam-diam kepadanya, dan setelah berdiskusi dengannya, kita dapat bertindak seolah-olah kita telah benar-benar memutuskan hubungan kita dengannya. Apa pentingnya jika kita kehilangan inti jiwa peringkat 6 dan peringkat 7 itu? Itu hanyalah material abadi. Selama klan Fang kita dapat melewati kesulitan ini, material abadi apa yang akan kita kekurangan di masa depan? Para abadi terdiam. Fang Dichang terkekeh. Fang Gong tertawa terbahak-bahak, bagus, kita akan melakukannya seperti ini. Fang Yun, kau hubungi Fang Yuan. Apa? Hah? Fang Yun tercengang, jelas Fang Leng yang menganalisis dan mengajukan usulan itu, mengapa dia yang melakukannya? Namun perintah tetua tertinggi pertama harus dipatuhi. Fang Yun hanya bisa menerimanya. Fang Leng ini memiliki penilaian yang baik, dia melihat situasi secara keseluruhan dengan jelas. Tetua pertama dan kedua dengan susah payah mendidiknya menjadi penerus klan Fang di masa depan. Bagaimana mungkin orang seperti itu memiliki noda berkolusi dengan iblis? Jadi Fang Yun diperintahkan untuk mengambil tugas itu. Fang Chen melirik Fang Yun yang tidak tahu apa-apa dengan tatapan kasihan. Rasa kasihan ini juga mengandung simpati. Mengapa Fang Yun disuruh melakukan tugas ini? Itu karena Fang Yun adalah anak angkat Fang Dichang. Dua faksi terbesar di klan Fang adalah tetua tertinggi pertama Fang Gong dan tetua tertinggi kedua Fang Dichang. Adapun Fang Chen sendiri, dia sangat menyadari situasi tersebut. Sayangnya, dia adalah orang luar yang menikah dengan klan Fang, bakatnya tidak berguna karena statusnya, dia hanya bisa menjadi batu loncatan yang dangkal bagi Fang Leng. Inti jiwa seukuran telur ayam, berwarna biru tua hingga hitam, menghujani gunung Danghun. Inti jiwa itu berisi semua esensi dari binatang jiwa, setelah binatang jiwa itu mati, mayatnya akan berubah menjadi asap dan berhamburan, hanya menyisakan inti jiwanya. Inti jiwa memadatkan sejumlah besar tanda dao jalur jiwa, itu adalah material Gu tingkat atas. Inti jiwa dapat ditemukan dalam semua ukuran, inti jiwa binatang jiwa biasa seukuran sebutir beras, dan hanya akan seukuran telur ayam saat mencapai peringkat 6. Inti jiwa peringkat 7 sedikit lebih besar, sementara inti jiwa binatang jiwa purba peringkat 8 sebesar kereta kuda. Setelah berdiskusi, klan Fang akhirnya menyetujui permintaan Fang Yuan, diam-diam mengiriminya sejumlah besar inti jiwa. Inti jiwa ini hampir semuanya adalah level Gu peringkat 6, dengan beberapa yang merupakan inti jiwa peringkat 7,
dan untuk inti jiwa peringkat 8, bahkan tidak ada satupun. Fang Yuan memiliki 2 inti jiwa peringkat 8, tetapi dia menyimpannya, tidak ingin menggunakannya untuk memproduksi gu nyali di Gunung Danghun. Material abadi peringkat 8 biasanya digunakan untuk memurnikan gu abadi peringkat 8 atau untuk membangun formasi besar. Menggunakannya untuk memproduksi gu nyali akan membuang-buang nilainya. Cahaya Gunung Danghun bergetar saat inti jiwa tersebar menjadi bubuk, menaburkan esensinya ke Gunung Danghun. Dalam beberapa saat, gu nyali mulai mengembun dengan kecepatan tinggi. Fang Yuan mengangguk dalam hati pada pemandangan ini, kultivasi jalur jiwaku dapat kembali ke jalurnya lagi dan berkembang dengan cepat. Fondasi jalur jiwa sangat penting bagi Fang Yuan. Memperbudak binatang buas tahun purba membutuhkannya, terlebih lagi semakin dalam fondasi jiwa, semakin banyak binatang buas tahun purba yang dapat diperbudak Fang Yuan. Kaisar Yama menghabiskan fondasi jiwa, setiap kali gu abadi jalur kebijaksanaan membuat kesimpulan tentang Fang Yuan. Kaisar Yama akan aktif untuk menyembunyikan Fang Yuan sambil menghabiskan sebagian fondasi jiwa Fang Yuan. Keberuntungan ledakan jiwa yang membakar juga bergantung pada fondasi jiwa. Ada juga jiwa yang memimpin ke dalam mimpi. Fang Yuan telah mempelajari jurus pamungkas ini secara menyeluruh. Jurus ini memiliki kemungkinan untuk gagal. Namun jika fondasi jiwa Fang Yuan lebih tinggi dari target, tingkat keberhasilan jurus pamungkas itu akan jauh lebih tinggi. Fang Yuan telah secara langsung menggunakan namanya dalam surat itu, mengabaikan nama Suan Bujin, tanggapan klan Fang tidak di luar dugaannya. Bagi kekuatan super, kekuatan tunggal seperti Fang Yuan tidak dapat merebut wilayah mereka, paling-paling ia hanya dapat mencuri beberapa sumber daya. Namun kekuatan super lainnya berbeda, mereka dapat secara paksa menduduki wilayah dan merebut seluruh titik sumber daya dengan mengirimkan tenaga mereka. Ancaman terbesar bagi klan Fang adalah pasukan jalur kebenaran lainnya yang menatapnya dengan penuh nafsu. Lagi pula, Gurun Barat agak istimewa. Para dewa Gurun Barat sedikit lebih mudah berkompromi daripada mereka yang berada di 4 wilayah lainnya. Ini bukan karena para dewa Gurun Barat lemah, melainkan karena lingkungannya. Berbeda dari wilayah lain, Gurun Barat dipenuhi dengan gurun dan oasis yang tak terbatas. Jika sebuah oasis hancur dalam pertempuran antara para Master Gu, mereka tidak akan memiliki fondasi untuk bertahan hidup dan dapat dengan mudah binasa bersama. Di sisi lain, oasis yang berbeda menghasilkan sumber daya yang berbeda. Para Master Gu akan saling membutuhkan bantuan untuk menebus apa yang kurang dalam kultivasi mereka. Jadi, para Master Gu sering membentuk karavan dan berpindah tempat yang jauh yang biasanya cukup berbahaya dan melelahkan. Dengan demikian, ada banyak hubungan kolaboratif antara para Master Gu serta berbagai kekuatan. Jadi, sejak lama, para Master Gu Gurun Barat dibentuk untuk berkompromi dan membuat konsesi demi kelangsungan hidup kedua belah pihak. Setiap Dewa Gu telah berkultivasi selangkah demi selangkah dari tahap Master Gu. Kebiasaan ini telah tertanam dalam tulang mereka dan sudah menjadi bagian dari sifat para Dewa Gu Gurun Barat. Dalam kehidupan pertamanya, Fang Yuan telah menjelajahi Gurun Barat selama beberapa waktu dan sangat menyadari sifat orang-orang Gurun Barat. Jika Fang Yuan menangkap Dewa Gu Gurun Barat, pasukan jalur lurus Gurun Barat akan berkompromi lebih cepat daripada perbatasan selatan, sikap mereka juga akan lebih realistis dan tepat. Jika Fang Yuan menangkap Dewa Gu Dataran Utara, situasinya akan berbeda. Dewa Gu Dataran Utara seringkali gagah berani dan tidak takut mati. Mereka bahkan mungkin berpikir bahwa menyelamatkan mereka adalah aib. Fang Yuan akan menderita sakit kepala dengan para tawanan itu. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan melanjutkan kultivasi jalur jiwanya sambil terus memeras pasukan jalur lurus perbatasan selatan dan mencari jiwa para tawanan. Target pencarian jiwa Fang Yuan adalah Xiacha. Meskipun agak sulit untuk mencari jiwanya, dia bukannya tanpa kemajuan. Waktu bukaan abadi Fang Yuan sangat cepat. Dengan upaya terus-menerus dari waktu ke waktu, dia telah memperoleh banyak keuntungan. Tak lama kemudian, jurus pamungkas Xiacha dijarah oleh Fang Yuan. Xiacha layak menjadi tetua tertinggi pertama klan Xia. Dia telah mengembangkan 2 set jurus pamungkas yang melibatkan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Keempat Gu abadi ini, masing-masing set memiliki 4 jurus. Set jurus pamungkas pertama terutama digunakan untuk pertempuran, gunting musim semi, kipas musim panas, persepsi musim gugur, dan mantel musim dingin. Di antara mereka, Fang Yuan telah melihat gunting musim semi dan kipas musim panas.
Kedua jurus pamungkas ini sangat ganas, sepenuhnya memperlihatkan kekuatan tingkat 8. Persepsi musim gugur adalah jurus pamungkas investigasi yang sangat menutupi kekurangan Fang Yuan dalam aspek investigasi. Mantel musim dingin adalah jurus pamungkas defensif dengan efek luar biasa. Rangkaian jurus pamungkas kedua digunakan untuk mengelola lubang abadi, membajak musim semi, mencangkul musim panas, memanen musim gugur, dan menyimpan musim dingin. Setiap jurus cerdik dan mendalam, bagian yang lebih mengerikan adalah ketika keempat jurus ini digunakan secara serempak, kekuatannya akan diperkuat dan memiliki efek luar biasa dalam mengelola lubang abadi. Selain ini, tentu saja ada jurus lain juga, yang digunakan untuk penyembuhan, gerakan, atau manuver mengelak, semuanya sangat indah tetapi tidak dapat dibandingkan dengan kedua rangkaian jurus pamungkas ini. Faktanya, mengonseptualisasikan jurus pamungkas abadi adalah proses yang sulit, ada persyaratan tinggi untuk kemampuan dan bakat para Dewa Gu. Iblis petir kejam dari benua tengah menghabiskan beberapa tahun dalam kultivasi tertutup sebelum ia mampu menyimpulkan jurus pamungkas Dewa Petir. Dan saat itulah ia memiliki resep Gu abadi milik Dewa Darah sebagai referensi. Dalam situasi normal, tanpa bantuan metode jalur kebijaksanaan, seorang Gu abadi rata-rata membutuhkan waktu 5 hingga 6 tahun untuk menyimpulkan dan mengonseptualisasikan jurus pamungkas. Memilih cacing Gu yang cocok dari sekian banyak cacing Gu tidaklah mudah. Bahkan ada banyak pilihan dalam menggabungkan cacing Gu. Bahkan jika jurus pamungkas dikonseptualisasikan, jurus itu tidak berguna jika tidak memiliki nilai praktis, dan juga tidak dapat digunakan jika efek sampingnya terlalu parah. Setelah menyelesaikan jurus pamungkas, jurus itu masih harus diuji dan ditingkatkan yang bahkan lebih sulit. Tentu saja, 5 hingga 6 tahun tidak mengacu pada seorang Gu abadi yang dengan sepenuh hati berkonsentrasi untuk menyimpulkan jurus pamungkas tanpa melakukan hal lain. Jika Gu abadi memiliki bahan referensi seperti resep Gu abadi atau warisan para pendahulu, mereka dapat mempersingkat waktu ini. Namun, waktu yang dibutuhkan biasanya diukur dalam hitungan tahun. Fang Yuan tampaknya dengan mudah menyimpulkan dan memodifikasi jurus pamungkas. Alasan utamanya adalah cahaya kebijaksanaan. Lagi pula, Gu kebijaksanaan tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Ada juga alasan penting lainnya, yaitu tingkat pencapaiannya yang mendalam di semua jenis jalur. Gu abadi dan gerakan pembunuh abadi yang diperoleh dari Siacha sangat melengkapi kekuatan Fang Yuan dalam hal jalur waktu. Dia dapat dikatakan telah membuat kemajuan besar, seperti letusan gunung berapi. Namun, Fang Yuan menghadapi masalah yang agak canggung. Musim semi dan musim panas sama-sama merupakan Gu abadi tingkat 8, keduanya hanya dapat diaktifkan dengan esensi abadi tingkat 8. Aku hanyalah Gu abadi tingkat 7, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyempurnakannya tanpa menggunakan metode lain. Petik 2. Jadi aku masih perlu meningkatkan kultivasiku ke tingkat 8. Kalau begitu, aku tidak hanya dapat menggunakan musim semi dan musim panas, ada juga Gu abadi pedang kebijaksanaan. Fang Yuan mulai menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatannya ke tingkat 8. Beberapa hari kemudian, kesimpulannya selesai. Mengesampingkan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, tingkat 7 perlu melewati 3 kesengsaraan besar untuk naik ke tingkat 8. Dan ketiga kesengsaraan besar ini akan semakin kuat. Fang Yuan saat ini sangat dekat dengan kesengsaraan besar ketiga dan terakhir. Ancaman kesengsaraan besar tidak terlalu tinggi baginya. Bahkan jika kehendak surga memperkuatnya hingga batas terbesar, Fang Yuan sudah memegang inisiatif yang kuat dengan jurus pembunuh rahasia surgawi yang terungkap. Yang dikhawatirkan Fang Yuan bukanlah kesengsaraan besar, tetapi kemungkinan malapetaka manusia. Untuk menghadapi kesengsaraan besar, dia harus menempatkan lubang abadi dan terhubung ke dunia luar untuk menyerap ki langit dan bumi. Pada saat itu, lokasi Fang Yuan akan langsung terpapar pada kehendak langit, sementara juga secara tajam meningkatkan kesulitan dalam bertahan melawan deduksi orang lain. Pengadilan surgawi sama sekali tidak akan melepaskan kesempatan ini, mereka seharusnya sudah memiliki beberapa perkiraan tentang tingkat kultivasi Fang Yuan. Jika Fang Yuan mengalami kesengsaraan di perbatasan selatan, ketika para Dewa Gu perbatasan selatan mengetahui informasi itu, mereka akan bergegas membunuh Fang Yuan bahkan jika para tawanan bersamanya. Karena jika mereka menyingkirkan Fang Yuan, mereka tidak akan memiliki masalah lagi di masa depan, dan melihat jangka panjangnya, keuntungan yang bisa mereka peroleh akan lebih besar. Bisnis ikan naga Fang Yuan telah dihalangi oleh pengadilan surgawi, pendapatannya turun drastis.
Ini menunjukkan jiwa spektral tidak dapat bertahan dan pengadilan surgawi membuat banyak kemajuan dalam mencari jiwanya. Seiring berjalannya waktu, pengadilan surgawi akan memperoleh lebih banyak informasi sementara Fang Yuan akan ditempatkan dalam situasi yang semakin pasif karena semua jenis metode dalam warisan sejati jiwa spektral terus menurun nilainya. Saat ini, pengadilan surgawi adalah musuh utamaku. Kunci penting dalam pertarungan melawan pengadilan surgawi adalah Gu Takdir. Jika pengadilan surgawi sepenuhnya memulihkan Gu Takdir, aku tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menang. Jika aku dapat menghancurkannya, aku akan dapat terus bertarung dengan mereka. Dan kunci penting untuk menghancurkan takdir Gu terletak pada warisan sejati teratai merah. Fang Yuan telah menyimpulkan bahwa sangat mungkin warisan sejati teratai merah memiliki metode untuk menghancurkan takdir Gu. Dan untuk mewarisi warisan sejati teratai merah, aku harus bertarung di sungai waktu. Apakah aku dapat menembus garis pertahanan pengadilan surgawi akan bergantung pada kesengsaraan besar ketiga ini. Petik 2. Jika aku dapat melewatinya, aku akan menjadi peringkat 8, dan akan dapat menggunakan musim semi, musim panas, dan pedang kebijaksanaan Gu abadi. Kekuatan pertempuranku akan melonjak dengan cepat, aku akan memiliki kesempatan dalam pertempuran di sungai waktu. Jika aku tidak dapat melewatinya, itu akan menjadi kematianku. Bahkan jika aku selamat secara kebetulan, kesempatan dan waktu akan hilang. Setelah aku tertinggal satu langkah, aku akan terus tertinggal terus-menerus. Kecuali pengadilan surgawi melakukan kesalahan serius, mereka tidak akan memberiku kesempatan lagi untuk bangkit kembali. Pikiran Fang Yuan dingin seperti es, sangat menyadari situasinya. Yang penting sekarang adalah merencanakan bagaimana cara melewati kesengsaraan besar ketiga dan menjadi peringkat 8. Pada hari-hari berikutnya, selain mengolah jiwanya, mencari jiwa Siaca, dan mengelola bukaan abadinya, Fang Yuan fokus menjelajahi alam mimpi, melatih jurus pembunuh abadi baru serta memodifikasi jurus pembunuh lama. Jurus pembunuh lama perlu dimodifikasi, terutama jurus pembunuh jalur jiwanya yang perlu ditingkatkan secara signifikan. Jika tidak, jika jurus pembunuh jalur jiwa dilawan atau ditahan oleh Dewa Gu Pengadilan Surgawi, Fang Yuan akan berada dalam situasi yang sangat pasif. Mengenai melatih jurus pembunuh baru, Fang Yuan terutama melatih metode Siaca. Saat ini, dia hanya peringkat 7, tetapi Gu musim gugur dan Gu musim dingin juga hanya peringkat 7, dia dapat melatih jurus pembunuh abadi yang sesuai. Biasanya, ada dua kesulitan utama dalam melatih jurus pembunuh. Salah satunya adalah kemungkinan besar terluka. Namun, Fang Yuan memiliki tubuh abadi yang berdaulat yang memiliki tanda Dao yang tidak bertentangan dan juga memiliki manusia seperti sebelumnya, jadi ini tidak sulit untuk diatasi. Kedua adalah pengeluaran esensi abadi. Jika esensi abadi dikeluarkan dengan cepat, batu esensi abadi harus disempurnakan menjadi esensi abadi. Fang Yuan sebelumnya kekurangan dana, tetapi sekarang dia memiliki banyak bisnis, jadi dia tidak kekurangan modal. Aperture abadi yang berdaulat, alam mimpi yang ilusi. Fang Yuan memasuki alam mimpi. Di bawah matahari terbenam, apakah kau percaya pada takdir? Seorang wanita manusia abadi dengan kulit seputih salju, mengenakan jubah kuning, dengan alis melengkung dan sepasang mata indah yang diselimuti kabut, sedang menatap sedih ke arah cahaya matahari yang indah. Fang Yuan adalah seorang dewa Gu manusia batu di alam mimpi ini, tetapi alam mimpi itu tidak berada di bawah kendalinya. Alam mimpi itu berjalan sendiri. Dewa Gu manusia batu berbicara dengan suara rendah dan teredam, "Aku, Tuji, mengolah jalur aturan dan secara alami percaya pada takdir. Peri Ruoli, sejak aku melihatmu, aku tahu kau adalah pasangan takdirku, kau adalah orang yang akan kukejar demi cinta sepanjang hidupku." Peri Ruoli tersenyum tipis, alisnya, bagaimanapun, sedikit berkerut. Dia menatap Dewa Gu manusia batu yang berdiri di sampingnya. "Kau benar, kita ditakdirkan untuk menjadi pasangan abadi." "Ah, apa? Aku. Manusia batu Gu immortal tercengang sebelum menjadi gembira, saat dia berteriak tak percaya, "Peri Ruoli, apakah kau menerimaku?" Peri Ruoli menganggukkan kepalanya dengan lembut. Ya Tuhan, hahaha, aku tidak sedang bermimpi, kan? Ya Tuhan." Tuji melambaikan tangannya ke langit dan berteriak, "Akhirnya aku berhasil setelah gagal lebih dari 3.000 kali. Hahaha, Peri Ruoli, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah istriku. Ya, kau adalah suamiku." Tubuh Tuji gemetar karena kegembiraan,
gemetarnya begitu hebat hingga pecahan batu mulai jatuh dari tubuhnya. Adegan kedua, Ruoli berbaring dengan lembut di lengan Tuji, lembut seperti bulu putih. Dia menatap langit di mana awan bergerak cepat, matanya jernih seperti air. Namun mata Tuji linglung, dia sama sekali tidak mengalihkan pandangannya dari wajah Ruoli. Dia bergumam, sudah 12 tahun berlalu, tetapi aku masih merasa semuanya seperti mimpi. Oh Ruoli, istriku, aku bersumpah akan mencintaimu dan melindungimu. Jika kau punya keinginan, katakan padaku, aku akan melakukan segalanya untuk memuaskanmu. Begitukah? Tanda tanya petik 2, Ruoli bertanya dengan lembut. Tentu saja, Tuji menjawab tanpa ragu-ragu. Wajah Ruoli menunjukkan ekspresi ragu-ragu yang langka. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan agak susah payah, kalau begitu bunuh seseorang untukku. Bunuh siapa? Bahkan jika itu adalah eksistensi tingkat 8, percayalah padaku, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuh mereka. Tuji setuju dengan mudah dan serius. Seorang bayi yang baru saja lahir. Ruoli tersenyum, senyumnya mengandung kepahitan. Tuji tertegun, seorang bayi. Ruoli menarik napas dalam-dalam, apakah kau percaya pada takdir? Aku mengolah jalur aturan, aku harus percaya pada aturan dunia ini. Semua hal memiliki jalannya sendiri yang telah ditentukan, salah satunya adalah takdir. Tuji menjawab. Ruoli melanjutkan, kalau begitu aku akan memberitahumu, bayi ini akan menjadi seorang Gu Venerable di masa depan, yang disebut Reckless Savage. Dan di masa depan, aku pasti akan mati di tangannya. Apa? Tuji terkejut, Ruoli, sudah berapa kali kau memeriksa ramalan ini? Ruoli tersenyum pahit, cukup sekali saja, tetapi aku memang memeriksanya berkali-kali, setiap hasilnya sama saja. Tahukah kau mengapa ramalan Gu Immortal jalur kebijaksanaan begitu akurat? Itu karena takdir selalu ditentukan. Aku akan mati di tangan Reckless Savage, itulah takdirku. Mulut Tuji menjadi kering saat gelombang pasang surut di hatinya. Namun tak lama kemudian, niat membunuh yang membubung tiba-tiba keluar dari tubuhnya saat dia berdiri, kalau begitu aku akan membunuhnya. Meskipun ini adalah takdir, aku tidak percaya bahwa aku, Tuji yang agung, seorang Gu Immortal peringkat 8, tidak dapat membunuh seorang bayi. Fondasi jiwa Fang Yuan terus jatuh saat adegan ketiga dimulai. Tuji terluka parah saat muncul di hadapan peri Ruoli. Bibirnya bergetar dan ekspresinya malu sekaligus terkejut. Aku. Peri Ruoli tersenyum, aku tahu, kau bertemu musuh bebuyutanmu dalam perjalanan ke sana, dan dia kebetulan berhasil menerobos. Tuji terkejut, kau berhasil menyimpulkannya. Peri Ruoli mengangguk, saat kau diserang, aku berhasil menyimpulkannya. Tuji tercengang, dia ragu sejenak tetapi tetap bertanya, kalau begitu, Ruoli, karena kau sudah berhasil menyimpulkannya, mengapa kau tidak datang untuk membantuku? Jika kita, suami istri, bergandengan tangan, kita pasti bisa membunuh bajingan itu. Ruoli menggelengkan kepalanya, kau masih tidak mengerti. Ini adalah pengaturan takdir. Jika aku tidak memberitahumu deduksiku, kau tidak akan pergi untuk membunuh bayi itu. Jika kau tidak pergi untuk membunuh bayi itu, kau tidak akan bertemu dengan musuh lamamu. Siapapun yang mencoba mengubah takdir akan menghadapi hukuman takdir. Luka-lukamu adalah hukumannya sekarang. Jika aku pergi untuk membantumu, rintangan lain akan muncul. Tuji mengedipkan matanya beberapa kali sebelum berkata dengan gembira, jadi seperti itu. Itu bagus, keputusanmu benar. Aku tidak akan membiarkanmu terluka, aku lebih baik dicabik-cabik daripada melihat sehelai rambutmu rusak. Ruoli tersenyum pahit saat dia menatap Tuji, kau mengerti kekuatan takdir sekarang. Kau tidak perlu mencoba lagi, tetaplah bersamaku dan diam-diam menemaniku di saat-saat terakhirku. Aku yakin aku akan diberkati denganmu di sisiku. Petik 2. Tidak, tubuh Tuji bergetar saat dia berkata dengan tegas, sama sekali tidak. Aku tidak akan tinggal diam dan melihat ini terjadi, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku berjanji untuk mencintaimu dan melindungimu dengan nyawaku. Petik 2. Tapi kematianku adalah pengaturan takdir. Oh Tuji, suamiku, kau sendiri yang mengatakannya, bahwa kau percaya pada takdir. Kata Ruoli penuh arti. Kalau begitu aku akan berhenti mempercayainya. Awalnya, Tuji meronta dan ragu-ragu, tetapi ketika akhirnya mengatakannya, dia tidak dapat menahan omannya, amarahnya membumbung tinggi ke langit. Adegan keempat, Tuji pergi mencari bayi itu sekali lagi,
Tetapi bencana bumi tiba-tiba muncul, terjadi tanah longsor, penduduk desa berlarian kemana-mana, bayi itu juga menghilang. Tuji hanya bisa membunuh beberapa manusia, tetapi dia bertemu dengan beberapa dewa jalan lurus. Setelah pertempuran besar, Tuji membunuh beberapa dari mereka, tetapi dia akhirnya menjadi penjahat utama yang dicari oleh para dewa Gu manusia. Adegan kelima, beberapa tahun kemudian, kesengsaraan itu aneh dan kekuatannya tak tertandingi, Tuji hampir mati menjalani kesengsaraan itu. Ketika dia berbaring di tempat tidur, tidak dapat bergerak, dia mendengar bahwa Ruoli akhirnya menyimpulkan lokasi spesifik bayi itu. Aku akan membunuhnya. Tuji berjuang untuk berdiri, tetapi ketika dia baru berjalan beberapa langkah, dia jatuh pingsan. Ketika dia terbangun, dia melihat peri Ruoli telah kehilangan umurnya, rambutnya telah memutih seluruhnya, dia terisak, ini semua salahku, Ruoli, kamu telah berusaha keras dan akhirnya menyimpulkannya setelah beberapa tahun berkultivasi tertutup, jika bukan karena ketidakmampuanku. Peri Ruoli tersenyum hangat, menghibur, tidak masalah, aku bisa menyimpulkannya lagi. Adegan ke-6, mereka menghadapi gelombang binatang buas. Adegan ke-7, deduksi peri Ruoli gagal, menderita serangan balasan, masa mudanya habis dan dia menjadi wanita tua. Dia beristirahat dalam pelukan Tuji, tersenyum pahit, lihatlah apa yang telah terjadi padaku, aku pasti terlihat menyedihkan, kan? Tuji dengan lembut membelai rambutnya, tatapannya masih mengandung cinta yang dalam, tidak peduli seperti apa penampilanmu, kamu akan tetap menjadi peri Ruoli kesayanganku. Alam mimpi khusus ini berlanjut, Fang Yuan hanya bisa mengamati dari awal. Terlepas dari bagaimana Tuji dan Ruoli mengejar, semua upaya mereka menemui kegagalan. Suatu kali, dia menangkap bayi itu, tetapi bayi itu melarikan diri karena suatu kecelakaan yang tak terduga. 3 kali, ia berhasil mengejar bayi itu, tetapi setiap kali ia mencoba melakukan serangan mematikan, karena beberapa faktor dan kebetulan yang aneh, bayi itu berhasil melarikan diri. Bayi itu perlahan tumbuh dewasa, menjadi seorang dewa Gu. Situasinya terus berjalan sesuai dengan takdir, akhirnya mendekati hari kematian peri Ruoli. Tuji menjadi semakin tegang, ia tahu saat yang paling penting telah tiba. Ia merencanakan setiap hari dan berkultivasi dengan keras, menggunakan apapun yang dapat meningkatkan kekuatannya, apapun risikonya. Sebaliknya, peri Ruoli telah mengendur, dia tidak lagi terus-menerus menyimpulkan. Dia membujuk Tuji untuk tidak mempertaruhkan nyawanya. Tuji tidak mendengarkan, semakin cemas. Kadang-kadang, dia akan menemani Tuji, berbaring di pelukannya, lalu menatapnya dengan hangat untuk waktu yang lama seolah-olah dia tidak bisa cukup menikmatinya. Akhirnya, adegan ke-8, serangan fatal itu diblokir oleh Tuji dengan tubuhnya, dia bahkan melakukan serangan balik, memaksa kembali musuh besar itu. Tuji berada di ambang kematian, dia jatuh dalam pelukan peri Ruoli, berkata dengan gembira, kita akhirnya menang melawan takdir. Ruoli, istriku, aku melakukannya. Aku benar-benar melakukannya, batuk. Dia ingin berteriak dan bersorak kegirangan, tetapi dia terlalu lemah dan batuk tanpa henti. Dia tahu dia pasti akan mati dan tidak punya banyak waktu, menggunakan waktu terakhir ini, dia memegang tangan peri Ruoli dengan susah payah, menatapnya dengan cinta yang tak tertandingi saat dia berkata dengan nada serius, setelah aku mati, kamu harus terus hidup dengan baik. Air mata bening seperti kristal mengalir di mata peri Ruoli, mengalir di wajahnya. Dia memeluk erat Tuji, berbisik di telinganya, apakah kamu tahu? Meskipun aku mengolah jalan kebijaksanaan, aku tidak percaya pada takdir. Aku telah menyimpulkan pengaturan takdir untukku, tetapi siapa yang ingin mati? Jadi aku mencarimu, sebenarnya, pernikahan kita bahkan bukan bagian dari pengaturan takdir. Aku tidak mencintaimu dan hanya ingin memanfaatkanmu. Tuji tersenyum, menjawab dengan suara yang sangat samar, aku tahu itu, tapi memangnya kenapa? Aku mencintaimu, aku bahagia dan sepenuhnya, bersedia untuk digunakan olehmu. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk digunakan olehmu. Aku pernah percaya pada takdir, tapi sekarang tidak lagi. Lihat, kau masih hidup, takdir telah berubah, ini luar biasa. Tuji tidak lagi mampu mengangkat kelopak matanya yang berat saat perlahan-lahan tertutup, dia tidak lagi menjawab. Peri Ruoli menangis keras, dia tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti ini sebelumnya dalam hidupnya,
dia berulang kali menggelengkan kepalanya dan terisak, dulu aku tidak percaya pada takdir, tapi sekarang aku percaya. Seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya putih bersih yang perlahan memasuki tubuh manusia batu Gu Immortal Tuji. Aura Tuji secara bertahap mulai pulih dari keadaan lemahnya, sementara tubuh peri Ruoli menjadi semakin rapuh dan ilusi. Manusia batu Gu Immortal membuka matanya sekali lagi, ketika dia melihat apa yang terjadi. Dia berteriak kaget dan panik, tidak, berhenti, aku tidak ingin disembuhkan. Kau akan mati, kau akan mati. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan lagi dan tidak dapat menghentikannya. Sosok peri Ruoli telah menjadi ilusi, dia memperlihatkan senyum, berkata dengan kehangatan yang tak tertandingi dan sedikit kelicikan, kau menyadarinya, jurus pamungkasku tidak dapat dihentikan setelah diaktifkan. Aku ingin mengatakan satu hal terakhir kepadamu, hal yang paling ingin kamu dengar. Dasar batu konyol, aku mencintaimu. Begitu dia mengatakan itu, peri Ruoli menghilang seperti ilusi, lenyap dari dunia. Tidak, tidak, Tuji meraung seperti binatang buas yang terluka yang dipenuhi amarah dan kesedihan, dia tidak berdaya dan kesakitan cahaya-cahaya indah perlahan menghilang dari ruangan batu. Feng Jinhuang menarik napas dalam-dalam, menatap ke depan tanpa berkedip, dengan mata tajamnya yang berkedip-kedip karena cahaya. Gumpalan cahaya seperti kepompong, seukuran batu kilangan, diam-diam mengambang di depannya. Langkah terakhir, Feng Jinhuang menarik napas dalam-dalam lagi, tiba-tiba menjepit semua jarinya. 10 jarinya kemudian terbuka seperti bunga yang mekar, cahaya terang tak berujung berkedip-kedip darinya, menyinari seluruh ruangan batu. Gerakan Feng Jinhuang sangat terampil bahkan para Grandmaster jalur penyempurnaan akan menunjukkan ekspresi serius. Feng Jinhuang sudah menjadi Grandmaster jalur penyempurnaan, tidak aneh baginya untuk memiliki teknik Gu yang begitu indah. Yang digunakan Feng Jinhuang adalah teknik penyempurnaan jalur logam dan api ganda, dia telah menemukan metode ini sebagai yang paling cocok untuknya. Ledakan, setelah beberapa saat, suara keras meletus, kepompong itu, bagaimanapun, tidak meledak dan malah menyusut dengan cepat. Permukaan kepompong putih bersih secara bertahap berubah menjadi warna biru tua, sementara kepompong itu secara bertahap menjadi lebih kencang dengan sedikit kilau metalik. Akhirnya aku berhasil setelah berkali-kali gagal. Mata Feng Jinhuang berbinar gembira. Pikirannya tenang sepanjang waktu, dia sudah mulai menunjukkan sikap seorang ahli jalur pemurnian yang hebat. Cacing Gu tingkat 5 telah dimurnikan, tetapi masih perlu diproses dengan teknik yang tepat. Feng Jinhuang membuka mulutnya, dengan hati-hati mengembuskan udara dingin. Saat udara dingin bertiup ke atasnya, kepompong biru itu sedikit bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Sejumlah besar udara panas naik dari kepompong, memenuhi seluruh ruangan batu dengan kabut panas. Menggunakan teknik pemurnian jalur api dan logam ganda menciptakan efek residu seperti itu, suhu cacing Gu akan menjadi terlalu tinggi dan jika tidak didinginkan tepat waktu, cacing itu mungkin tidak mati, tetapi akan terluka parah dan sulit digunakan. Pemurnian Gu adalah subjek yang sangat dalam dan luas dengan teknik yang tak terhitung jumlahnya. Setiap teknik pemurnian Gu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jika metode pemurnian es digunakan untuk memurnikan cacing Gu ini, efek residu tidak dapat diobati dengan udara dingin, Gu harus dipelihara dalam air hangat selama beberapa waktu. Feng Jinhuang menghentikan tekniknya dan perlahan berdiri dari bantal. Gu tingkat 5 melayang ke tangannya, dia mengujinya dengan hati-hati. Ekspresinya yang serius mekar seperti bunga saat dia mengeluarkan senyum yang mempesona. Dia meninggalkan ruang rahasia dan berjalan keluar dari gua. Saat dia membuka pintu, suara gemuruh air terjun, suara burung, dan gemerisik dedaunan pohon memasuki telinganya. Di luar ruang rahasia yang sangat sunyi, dunia kembali hidup. Pegunungan hijau yang subur, kicauan burung, harum bunga, sinar matahari yang cerah, semuanya tenang dan indah. Feng Jinhuang melihat sekeliling dan melihat Duke Long duduk dengan tenang di atas batu raksasa di samping kolam. Cahaya dari gunung menyenangkan burung-burung, bayangan di kolam membuat hati tenang. Tuan, lihatlah. Saya telah menyempurnakan Gu bantal mimpi ini. Feng Jinhuang berlari ke Duke Long sambil memegang Gu tingkat 5 yang baru disempurnakan dan berbicara dengan senyum yang mempesona. Duke Long perlahan membuka matanya dan melirik Gu bantal mimpi. Dia menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara lembut, tidak buruk, tidak buruk. Feng Jinhuang sedikit cemberut, bagaimana mungkin itu hanya tidak buruk. Tuan,
Anda tidak tahu berapa kali saya gagal dalam menyempurnakan cacing Gu ini sebelum berhasil sekali ini. Dengan Gu bantal mimpi ini, Master Gu Fana dapat memasuki alam mimpi jika mereka tidur sambil meletakkan kepala mereka di atasnya. Itu akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi rumah afinitas roh saya dan seluruh benua tengah. Sejak Feng Jin Huang mengangkat Duke Long sebagai gurunya, dia telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Duke Long tidak mengajarinya tentang kultivasi, tetapi mengajarinya tentang situasi seluruh dunia dan pengalamannya, memperluas visi dan pengetahuannya. Dengan pengajaran Duke Long yang cermat, Feng Jin Huang tidak lagi sama seperti sebelumnya, dia sekarang memiliki visi strategis dan mempertimbangkan masalah dalam hal pandangan keseluruhan. Bantal mimpi Gu milik Feng Jin Huang tampak biasa tetapi karena itu adalah Gu Fana, itu dapat digunakan oleh sebagian besar Master Gu. Selama Gu ini diproduksi secara massal, Master Gu benua tengah dapat dengan mudah memasuki alam mimpi mereka sendiri dan mengekstraksi bahan Gu jalur mimpi dari mereka, mendapatkan keuntungan awal di era besar. Gu ini mampu meningkatkan dominasi strategis seluruh wilayah, signifikansinya di luar biasa. Namun, Duke Long tidak menunjukkan keterkejutan, wajar saja jika Anda memiliki prestasi seperti itu. Huang Anda adalah calon Great Dream Immortal Venerable. Sebelum Duke Long selesai berbicara, Feng Jin Huang menyela dengan sedikit ketidakpuasan, baiklah, Anda mengatakan ini lagi. Apakah Anda mengatakan bahwa saya memperoleh semua prestasi ini hanya karena saya adalah calon Great Dream Immortal Venerable? Duke Long terkekeh saat melihat Feng Jin Huang, tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Huang apakah Anda percaya pada takdir? Alis Feng Jin Huang berkerut, Tuan, apakah Anda berbicara tentang Gu takdir? Duke Long mengangguk, benar, itu adalah Gu takdir yang tercatat dalam U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E, dan juga Gu takdir yang akan dipulihkan sepenuhnya oleh pengadilan surgawi. U003C, U003 Legenda Renzu, U003E, U003E menyatakan bahwa Renzu telah menghabiskan banyak energi dan upaya untuk mengumpulkan bahan-bahan Gu, bahkan mengorbankan kedua tangannya sendiri untuk akhirnya memurnikan Gu kekayaan. Dia membawa putranya, Blazing Glory Lightning Brilliance, dan putrinya, Myriad Gold One Rose Essence, ke kediaman para manusia bulu. Namun anehnya, semua manusia bulu telah menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Renzu bingung. Itu karena aku tiba di sini, para manusia bulu itu takut padaku, mereka semua lari. Seekor laba-laba hitam dan putih berjalan santai ke arah Renzu. Siapa kamu? Renzu bertanya. Laba-laba itu tersenyum, manusia, kamu telah berjalan melalui jalan yang aku buat di pintu kehidupan dan kematian, kamu masih belum tahu siapa aku. Aku adalah Gu Takdir. Myriad Gold One Rose Essence menambahkan, Gu Takdir, kamu bahkan tidak seukuran telapak tanganku, mengapa para manusia bulu itu takut padamu? Fate Gu terkekeh, karena mereka mengejar kebebasan, tetapi aku, Fate, mengikat dan membatasi mereka. Blazing Glory Lightning Brilliance menggerutu, jadi niatmu sama dengan kami. Kau benar-benar gagal, tidak menangkap satupun manusia bulu, sementara menghalangi kami juga. Fate Gu tertawa keras, siapa bilang aku gagal? Manusia bulu mengejar kebebasan, tetapi apa yang mereka tahu? Pelarian mereka hanya pada tingkat yang dangkal, aku telah mengikat mereka. Jalan menuju kebebasan mereka semua diatur olehku, tetapi mereka pikir mereka berhasil, tidak tahu apa-apa. Kalian juga sama, lihatlah dirimu sendiri. Renzu, Blazing Glory Lightning Brilliance, dan Myriad Gold One Rose Essence melihat tubuh mereka. Mereka menemukan bahwa sutra laba-laba putih telah menempel di anggota tubuh dan tubuh mereka untuk beberapa waktu yang tidak diketahui. Mereka juga menemukan bahwa bukan hanya diri mereka sendiri, bahkan bunga-bunga di sekitarnya, rumput, pohon, batu, air, semuanya terikat oleh sutra laba-laba. Sutra laba-laba ini berkumpul bersama untuk membentuk jaring laba-laba yang menyebar tanpa henti di hadapan Renzu dan anak-anaknya. Ini adalah jaring yang aku buat. Ini disebut jaring yang mencakup semuanya. Segala sesuatu di dunia terikat oleh jaring ini, untuk diatur dan dikendalikan olehku, takdir. Setiap orang yang kau temui dan semua hal yang telah terjadi semuanya dikendalikan olehku. Kata Gu Takdir, Renzu dan anak-anaknya merasakan hawa dingin di hati mereka dan mulai berjuang dengan keras. Gu Takdir tersenyum, tidak ada gunanya, kau tidak bisa melarikan diri.
Takdir tidak bisa diubah. Renzu melotot marah pada Gu Takdir, oh takdir, mengapa kau harus memanipulasi dan mempermainkan kami? Dari apa yang kau katakan, semua kesulitan dan kemalangan yang kuhadapi adalah semua perbuatanmu. Kehilangan anak-anakku juga karena kau. Gu Takdir berkata dengan tenang, manusia, aku tahu kau ingin menyelamatkan putra sulungmu, Verdan Gritsun, tetapi dia sudah meninggal. Kematian adalah takdir yang pasti bagi manusia, kau tidak bisa menyelamatkannya. Selain itu, kau ingin mengandalkan Gu kekayaan untuk menyelamatkan putrimu, Boundless Forest Samsara, itu juga tidak mungkin. Sesuai dengan kehendak takdir, seutas benang sutra laba-laba mengikat Gu kekayaan Renzu dan menyeretnya di depan Gu Takdir. Lepaskan, itu adalah cacing Gu kita. Teriak Blazing Glory Lightning Brilliance. Mata Myriad Gold Wondrous Essence memerah, terisak, ayah mengorbankan tangannya sendiri untuk dengan susah payah menyempurnakan Gu kekayaan ini. Beraninya kau mengambilnya. Renzu berjuang keras, tetapi sutra laba-laba terus menjadi lebih erat, mengikat mereka dengan kuat. Gu Takdir tertawa terbahak-bahak, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kemakmuran tergantung pada surga. Manusia, kamu ditakdirkan untuk menjadi miskin dan kasar, tersiksa dan dipermalukan sampai kamu menjadi gila, dan pada akhirnya, kamu juga akan mati. Meskipun kamu memurnikan kekayaan Gu, kamu tidak memiliki takdir untuk menikmatinya. Jika kamu ditakdirkan untuk menjadi miskin, bahkan jika kamu menggali emas, itu akan berubah menjadi tembaga. Jika kamu ditakdirkan untuk menjadi kaya, bahkan jika kamu mengambil kertas, itu akan berubah menjadi sutra. Semua hal ini berada di bawah kendaliku. Renzu, Blazing Glory Lightning Brilliance, dan Myriad Gold Wondrous Essence mulai mengutuk Gu Takdir dengan marah. Gu Takdir tidak sedikit pun marah, masih riang dan santai, banyak yang telah mengutukku. Tapi memangnya kenapa? Manusia, tidak peduli bagaimana kamu mengutukku, itu tidak akan mengubah apapun. Gu Takdir tiba-tiba menggerakkan sutra laba-laba, melemparkan Blazing Glory Lightning Brilliance dan Myriad Gold Wondrous Essence jauh, sama sekali di luar pandangan Renzu. Anak-anakku, Renzu melolong. Gu Takdir berkata dengan muram, manusia, jangan salahkan aku, ini adalah takdirmu. Bukan hanya dirimu, kesepian adalah takdir setiap orang. Bahkan jika mereka adalah anak-anakmu sendiri, mereka tidak akan menemanimu seumur hidup dan pada akhirnya akan meninggalkanmu. Setiap pertemuan bersifat sementara, perpisahan adalah hal yang wajar. Namun, Renzu terus berjuang, tetapi semakin dia berjuang, semakin erat benang laba-laba mengikatnya. Renzu merasakan tekanan yang semakin besar mendorongnya hingga ke titik tercekik. Dia terengah-engah, dia perlahan-lahan kehilangan kekuatan untuk berjuang. Renzu mulai menangis, air mata mengalir di pipinya, mengapa takdirku harus begitu menyedihkan. Gu Takdir terdiam, namun saat ini, sebuah suara muncul dari lubuk hati Renzu. Suara itu milik Gu diri, manusia, percayalah pada kekuatanmu sendiri daripada menyalahkan takdirmu. Renzu berhenti menangis saat dia tiba-tiba menyadari, benar, meskipun aku tidak memiliki kekuatan Gu diri telah menggigit kekuatan Gu, aku memiliki kekuatanku sendiri sekarang. Gu diri, aku hanya bisa mengandalkanmu. Gu diri kemudian memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ia mencoba untuk merobek sutra laba-laba. Beberapa sutra laba-laba robek, tetapi lebih banyak lagi yang mengikat Renzu. Kekuatanku sendiri tidak cukup. Renzu merasa cemas, benar, Gu diri, kamu juga telah menggigit cinta Gu. Jika kekuatan tidak berhasil, mari kita mengandalkan cinta sebagai gantinya. Setelah itu, Gu diri mengeluarkan cahaya lembut saat ia mencoba untuk merobek sutra laba-laba, tetapi ini juga gagal. Gu Takdir berkata, oh manusia, mengapa kamu tidak bisa mengerti? Cinta adalah jenis takdir, aku mengaturnya untuk membuat matahari agung yang hijau jatuh cinta pada bulan kuno yang sunyi. Aku juga mengaturnya untuk membuat manusia batu jatuh cinta pada bulan kuno yang sunyi. Aku juga mengatur keberhasilan dan kegagalan dalam hidup mereka, jadi mereka akhirnya mati. Tidak, tidak, Renzu berteriak dan meraung. Gu Takdir mendengarkan dengan tenang. Renzu perlahan-lahan kehilangan kekuatan untuk menangis. Dia bergumam tanpa daya, aku mengerti sekarang, aku tahu mengapa manusia bulu mengejar kebebasan. Gu Takdir tersenyum, manusia, kamu juga ingin mengejar kebebasan. Renzu mengangguk, ya, jika aku bebas, aku tidak akan terikat lagi padamu. Fate Gu, tapi lihatlah manusia bulu itu,
meskipun mereka mengejar kebebasan, bukankah mereka masih di bawah kendaliku? Renzu menggelengkan kepalanya, kebebasanku berbeda dari mereka. Aku akan mengejar kebebasan yang mutlak. Fate Gu tertawa terbahak-bahak, kebebasan mutlak seseorang adalah kegilaan. Oh manusia, lihatlah sendiri, kau mencari kebebasan tetapi sebenarnya kau sedang bergerak menuju kegilaan. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, kau akan kehilangan akal sehatmu. Itulah jalan yang aku atur untukmu, kau tidak dapat lepas dari kendaliku. Tidak, aku tidak percaya padamu. Aku akan menggunakan kekuatan dan kebijaksanaanku sendiri untuk mendapatkan kebebasan. Aku tidak percaya kata-katamu, aku akan lepas dari kendalimu. Renzu membalas. Tawa Gu takdir semakin keras, oh manusia, kau benar-benar menjadi gila, kau sudah gila. Apa kau lupa, dirimu Gu hanya menggigit kekuatan Gu dan cinta Gu, jadi kau hanya memiliki kekuatan dan cintamu sendiri, tetapi tidak kebijaksanaanmu sendiri. Oh manusia, ketika kau pikir kau cerdas, itu akan menjadi tanda bahwa kau menjadi gila. Hahaha, hahaha. Giliran Renzu yang tertawa, aku tidak percaya padamu. Oh takdirku, aku tidak percaya padamu. Aku tidak percaya bahwa dunia ini memiliki takdir. Gu takdir terdiam sejenak sebelum berkata, bahkan jika kau tidak percaya, aku akan tetap ada. Renzu menegur, tidak, itu tidak benar. Ketika aku berhenti percaya padamu, kau akan berhenti ada. Aku menolak untuk percaya pada takdir, takdir tidak ada. Hahaha, Gu takdir menggelengkan kepalanya, mendesah, sungguh menyedihkan, oh manusia, kau telah jatuh ke dalam kegilaan. Renzu menggaruk rambut dan kulitnya, air matanya dan lendirnya bercampur jadi satu, dia berjuang, dia berlutut di tanah sambil berguling-guling. Seperti yang dinyatakan oleh takdir, dia telah menjadi gila. Waktu berlalu dengan cepat saat sebuah adegan masa lalu tiba-tiba muncul di benak Dukelong. Sejuta tahun yang lalu, apakah kau percaya pada takdir? Dukelong berdiri dan menatap muridnya dengan hangat. Muridnya hanyalah seorang pemuda dengan dahi yang berkilau, penampilan yang tampan, dan mata yang cemerlang. Dia memiliki rambut hitam panjang yang mencapai pinggangnya, ada tanda lahir teratai merah yang tampak seperti manusia di dahinya. Dukelong melanjutkan, teratai merah. Kau adalah yang mulia abadi di masa depan, kau pasti akan memimpin kita manusia menuju kemakmuran dan kemuliaan terbesar. Kau pasti akan berhasil, menciptakan cacinggu dan teknikmu sendiri, kau akan menjadi kebanggaan orang tuamu, menjadi tak terkalahkan di dunia, dan namamu akan tercatat dalam sejarah. Kau akan bergabung dengan pengadilan surgawi, menjadi pemimpin umat manusia, dan membawa berkah bagi semua makhluk, kemuliaanmu akan bersinar sepanjang waktu dan ruang. Teratai merah muda mengedipkan matanya sebelum tersenyum, memperlihatkan giginya yang berkilau, sepertinya tidak ada yang salah dengan ini. Aku percaya pada takdir. Dukelong kembali ke dunia nyata setelah sedikit trans. Dia menatap Feng Jin Huang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Huang kamu perlu memahami bahwa kamu adalah calon dewa mimpi agung yang akan melampaui semua yang terhormat di masa lalu. Kamu akan menciptakan jalan mimpi dan menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia. Kemuliaanmu akan bersinar dan menyebar selama berabad-abad, menjadi simbol abadi dan pendukung umat manusia. Jangan takut, jangan ragu, raih setiap keberhasilan untuk terus maju dengan gigih hingga kamu mencapai puncak tertinggi di dunia ini. Mata Feng Jin Huang semakin cerah saat dia mendengarkan. Dia tersenyum dengan kecantikan yang tak tertandingi. Dukelong juga tersenyum. Feng Jin Huang berkata, jika semua ini ditakdirkan oleh takdir, maka, aku tidak percaya pada takdir. Apa? Senyum Dukelong membeku di wajahnya pengadilan surgawi. Formasi besar itu mengeluarkan suara mendengung saat cahaya menyilaukan menembus dalam tubuh spektral Soul seperti jarum tajam. Meskipun dia meringkuk dan bertahan dengan sekuat tenaga, dia masih kesulitan untuk menahan kekuatan formasi itu. Peri Ziwei berkonsentrasi penuh untuk mengendalikan formasi besar itu sambil menyerap semua jenis informasi yang diekstraksi dari spektral Soul. Hanya ketika formasi itu mengeluarkan suara pecah, Peri Ziwei berhenti sambil merasa tidak puas. Dia melirik spektral Soul dalam-dalam. Meskipun mereka adalah musuh, Peri Ziwei tidak bisa tidak mengagumi kegigihan spektral Soul. Dia jelas berada dalam situasi putus asa tanpa jejak harapan, tetapi dia masih melawan sampai akhir. Dia memang layak menjadi Gu Venerable yang tak terkalahkan. Peri Ziwei pergi tanpa mengatakan apapun. Kembali ke aulanya, dia segera mulai berkonsentrasi pada deduksi.
Penggunaan Star Constellation Chessboard mendorong kemampuan deduksinya ke puncak dunia. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memudar dalam benaknya seperti kerlipan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pikirannya terus-menerus bertabrakan satu sama lain, bahkan terbang keluar dari tubuh, berubah menjadi bintik-bintik cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tubuh peri Ziwei sebelum menyebar untuk memenuhi seluruh aula yang luas. Beberapa saat kemudian, pikiran-pikiran ungu itu perlahan-lahan masuk, menghilang dan akhirnya tenang. Peri Ziwei menarik napas dalam-dalam, menghentikan metodenya saat dia perlahan membuka matanya. Lapisan keringat tipis terbentuk di dahinya, alisnya berkerut menjadi simpul yang rapat dan dia tampak lelah secara mental. Fang Yuan, di mana di dunia ini kamu akan mengalami kesengsaraan? Peri Ziwei bergumam. Dia telah bekerja keras, berulang kali mengekstraksi berbagai detail internal sekte bayangan dari jiwa spektral. Dia terutama tertarik pada pengaturan sekte bayangan yang tersisa di 5 wilayah. Karena Fang Yuan telah menggunakan pengaturan sekte bayangan untuk menangkap tim pengejar dari jalur lurus perbatasan selatan sekaligus. Jika Fang Yuan mengalami kesengsaraan, dia kemungkinan besar akan sekali lagi mengandalkan pengaturan ini. Tidak masuk akal baginya untuk tidak meminjam bantuan ini. Peri Ziwei telah memperhatikan dengan saksama kemajuan kultivasi Fang Yuan. Setelah pertempuran di tanah yang diberkati Langya, dia dengan jelas menyimpulkan bahwa Fang Yuan tidak jauh dari peringkat 8. Peringkat 7 dan peringkat 8 adalah dua level yang sama sekali berbeda. Tanpa adanya peringkat 9, peringkat 8 adalah puncak dunia. Begitu Fang Yuan naik ke peringkat 8, dia akan benar-benar menjadi sulit untuk ditekan, dan akan menjadi hambatan besar bagi pengadilan surgawi. Kesengsaraan besar terakhir Fang Yuan adalah titik krusialnya. Jika kita bisa membunuhnya di sini, itu akan sangat bermanfaat bagi pengadilan surgawi dan orang-orang di seluruh dunia. Peri Ziwei tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk membunuh Fang Yuan, tetapi dia merasa masalah ini sangat meresahkan. Karena dia tidak dapat memberitahu waktu dan lokasi pasti kesengsaraan Fang Yuan. Fang Yuan memiliki Kaisar Yama, yang memiliki sifat pertahanan yang kuat, tidak memberinya kesempatan untuk membuat kesimpulan terhadapnya. Fang Yuan juga memiliki banyak metode jalur waktu untuk mengubah laju waktu di celah abadi, jadi tidak dapat diperkirakan kapan dia akan menjalani kesengsaraan besar terakhir. Fang Yuan juga memiliki perjalanan abadi tetap dan dapat menjalani kesengsaraannya di mana saja di dunia. Bagaimana Peri Ziwei dapat membuat pengaturan seperti ini? Yang paling bisa dia lakukan adalah mengesampingkan surga hitam dan surga putih. Karena tanah yang diberkati akan menyerap sedikit lebih banyak ki bumi saat menjalani kesengsaraan, jadi itu biasanya dilakukan di 5 wilayah. Secara alami, kemungkinan mengalami kesengsaraan di surga hitam atau putih itu kecil tetapi bukan berarti nol. Ada beberapa daerah yang istimewa dan memiliki ki bumi yang melimpah. Tetapi bagaimana dengan kelima daerah itu? Sungai waktu hanyalah wilayah surga dan bumi yang terpencil, jadi Peri Ziwei dapat mengatur rumah Gu abadi di dalamnya dan menjaganya dengan ketat. Tetapi jika menyangkut wilayah yang luas dari kelima daerah itu, bahkan ribuan rumah Gu abadi tidak akan cukup. Apalagi ketika pengadilan surgawi tidak memiliki cukup tenaga untuk ditugaskan ke setiap wilayah dari kelima daerah itu untuk mengganggu kesengsaraan Fang Yuan. Peri Ziwei menghela napas, dia tidak memiliki solusi yang bagus. Rencananya sekarang adalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengekstrak petunjuk berharga dari jiwa spektral dan menggunakannya untuk menyimpulkan kemungkinan lokasi di mana Fang Yuan dapat mengalami kesengsaraan. Sementara itu, dia akan secara aktif menghubungi pasukan jalur lurus dari 5 daerah dan merilis berita tentang Fang Yuan yang mengalami kesengsaraan. Pengadilan surgawi tidak memiliki kendali atas keempat daerah lainnya dan hanya dapat meminjam kekuatan mereka. Berita bahwa Fang Yuan akan mengalami kesengsaraan dengan cepat menyebar ke seluruh 5 wilayah. Tidak hanya klan dan sekte jalan lurus, bahkan para iblis dan dewa penyendiri pun mendengarnya. Saat ini, Fang Yuan sudah terkenal di seluruh 5 wilayah. Meskipun ia hanya memiliki kultivasi peringkat 7, prestasi pertempurannya begitu menakjubkan sehingga ia sudah diakui sebagai orang nomor 1 di bawah peringkat 8. Dunia Gu Immortal mengakui bahwa bahkan Feng Jiuge lebih rendah darinya, ia adalah bintang baru terkuat dari jalur iblis dalam 100 tahun terakhir, pertumbuhannya sangat cepat sehingga ketika dunia Gu Immortal bereaksi, ia telah menjadi penguasa jalur iblis. Jadi berita tentang Fang Yuan yang mengalami kesengsaraan besar dengan cepat menciptakan diskusi panas di dunia Gu Immortal dari 5 wilayah.
Jika iblis ini melewati kesengsaraan besar terakhir, ia akan menjadi Gu Immortal peringkat 8, bagaimana kita bisa mengabaikan ini? Iblis bangkit sementara jalur kebenaran melemah, apalagi yang bisa kita lakukan? Orang ini luar biasa, ia memiliki Spring Autumn Cicada, adalah seseorang yang telah dilahirkan kembali, dan juga telah memperoleh warisan dari banyak orang terhormat. Kesengsaraan besar tidak dapat menghentikannya. Saya punya pendapat yang berbeda. Seperti kata pepatah, orang yang melakukan banyak ketidakadilan pasti akan gagal. Iblis ini terlalu sombong, dia ingin mengalami kesengsaraan, tetapi dia harus melihat terlebih dahulu apakah pengadilan surgawi atau seluruh jalan lurus dunia mengizinkannya atau tidak. Beberapa orang optimis tentang Fang Yuan sementara beberapa lainnya pesimis. Namun, satu hal yang jelas, mayoritas Dewa Gu tidak ingin melihat Fang Yuan berhasil dalam kesengsaraannya. Iblis ini membawa kekacauan ke dunia ketika dia baru berada di peringkat 6 dan bahkan lebih banyak bencana ketika dia berada di peringkat 7. Apakah dia akan menggulingkan dunia jika dia naik ke peringkat 8? Saya tidak peduli jika Fang Yuan mengalami kesengsaraan di tempat lain. Tetapi jika dia mengalami kesengsaraan di perbatasan selatan, klan Tai saya tidak akan mengizinkannya. Sementara dunia Dewa Gu sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh, pasukan jalan lurus perbatasan selatan juga secara aktif mengadakan pertemuan atau sering menghubungi satu sama lain untuk membahas tentang cara menghadapi Fang Yuan. Meskipun masih ada sandera di tangan Fang Yuan, jika mereka mampu mengambil kesempatan ini untuk memberantas bencana ini, pasukan jalan lurus perbatasan selatan akan sangat senang. Alasannya sederhana, keuntungan. Mengabaikan Fang Yuan dan membiarkannya tumbuh lebih kuat berarti dia akan semakin menjadi ancaman yang lebih besar dan menyelimuti jalan lurus perbatasan selatan, seperti awan gelap. Bahkan mungkin ada hari di mana salah satu dari mereka mungkin menghadapi malapetaka di tangannya. Yang lebih penting, Fang Yuan memiliki jumlah yang sangat besar dari Immortal Gu, resep Immortal Gu, warisan, dan semua jenis sumber daya kultivasi, dia hanyalah harta karun yang bergerak. Mereka mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan membunuhnya. Bahkan jika lubang abadi miliknya hancur, selama ada pecahan jiwanya yang tersisa, pasukan jalur lurus ini dapat mencari jiwa dan mungkin mendapatkan warisan yang tidak lengkap dari beberapa orang terhormat. Hanya ini saja sudah cukup bagi pasukan jalur lurus ini untuk mengejarnya seperti sekawanan burung bangau. Wu Yong berkata dengan suara berat, markas besar Sekte Bayangan berada di perbatasan selatan, pasti ada banyak pengaturan yang dibuat di sini. Sebelumnya, Fang Yuan menggunakan salah satu pengaturan untuk menangkap banyak orang abadi. Ada kemungkinan besar Fang Yuan mengalami kesengsaraan di perbatasan selatan. Sebelum mengatakan ini, Wu Yong diam-diam telah menerima informasi dari Peri Ziwei dan mengetahui beberapa pengaturan yang telah dibuat Sekte Bayangan di perbatasan selatan. Wu Yong sepenuhnya menyadari Peri Ziwei memanfaatkannya untuk berurusan dengan Fang Yuan. Tetapi Wu Yong bersedia untuk digunakan. Karena Fang Yuan telah mempermainkannya dengan menyamar sebagai Wu Yihai, Fang Yuan masih hidup dan merupakan aib terbesar bagi seluruh klan Wu dan dirinya, Wu Yong. Analisis Lord Wu Yong masuk akal. Gu Immortal Klan Kiao segera menambahkan, Fang Yuan menangkap Gu Immortal dari setiap klan, dia juga pewaris Sekte Bayangan, pemimpin sekte saat ini, dia pasti memiliki metode jalur jiwa yang kuat. Setelah mencari jiwa para tawanan, dia akan mengetahui situasi jalur lurus perbatasan selatan kita. Selain itu, perbatasan selatan kita telah melalui semua jenis perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir ini, baik mereka yang sendirian maupun yang abadi, mereka semua telah menderita kerugian besar, terutama jalur lurus kita. Jika iblis itu mengalami kesengsaraan di sini, dia akan menghadapi rintangan yang paling kecil. Bahkan jika Fang Yuan mengalami kesengsaraan di perbatasan selatan, bagaimana kita bisa mengawasinya? Perbatasan selatan sangat besar, dia bisa saja mengalami kesengsaraan di suatu sudut, bagaimana kita bisa tahu? Seorang Gu Immortal bertanya, kita bisa mengetahuinya dengan menyelidikinya. Klan Xia Gu Immortal menjawab, begitu dia menempatkan lubang keabadiannya dan terhubung dengan dunia, dia harus mempertahankan kondisi ini hingga dia menyelesaikan kesengsaraan. Dia tidak akan lagi tersembunyi dalam kurun waktu ini, dan kita akan dapat melacaknya. Bahkan tanpa bantuan orang lain, Gu Immortal jalur kebijaksanaan klan Xia kita akan dapat menyimpulkan lokasi spesifiknya dengan bantuan formasi kita. Tentu saja, jika ada banyak Gu Immortal jalur kebijaksanaan yang membantu kita akan lebih yakin dalam menyimpulkan lokasi Fang Yuan, dan juga jauh lebih cepat.
Gu Immortal klan Xia lainnya melanjutkan, kesulitan sebenarnya bukanlah dalam menyimpulkan lokasinya tetapi bagaimana kita bisa sampai di sana tepat waktu. Ada juga premis di sini bahwa kita pasti telah mengumpulkan sejumlah besar Gu Immortal untuk menghadapi Fang Yuan. Gu Immortal perbatasan selatan terdiam. Sejak zaman kuno, pasukan jalur lurus perbatasan selatan banyak jumlahnya dan terbagi, tidak ada yang tunduk pada yang lain. Dan untuk melenyapkan Fang Yuan, pasukan perbatasan selatan ini harus bekerja sama dan bersatu sepenuhnya. Ini dapat dianggap sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fang Yuan saat ini mampu melawan peringkat 8, tetapi dia hanya satu orang pada akhirnya. Setiap klan super jalur lurus dapat memastikan Fang Yuan memiliki lebih banyak masalah daripada yang dapat dia tangani selama kesengsaraan, menyebabkan dia gagal dalam kesengsaraannya dan bahkan mati. Karena pasukan jalur lurus ini memiliki Gu Immortal peringkat 8 atau memiliki Gu Immortal House yang dapat melawan peringkat 8. Sebagian besar dari mereka telah mengelola wilayah dan sumber daya mereka selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun, jadi mereka memiliki fondasi yang sangat kuat. Sebaliknya, Fang Yuan telah berkembang dalam waktu yang jauh lebih singkat. Tetapi apakah mungkin bagi satu klan super untuk menggunakan semua kekuatan mereka melawan Fang Yuan? Mustahil. Ini adalah hutan, setiap klan jalur lurus adalah binatang buas yang menguasai suatu wilayah. Jika binatang buas ini meninggalkan wilayahnya untuk menyerang binatang buas lain, bahkan jika yang terakhir belum berkembang sepenuhnya, ia akan tetap memiliki cakar dan taring. Risiko ini terlalu besar, bahkan jika ia membunuh yang lain, binatang buas itu kemungkinan besar akan terluka dan jika lukanya terlalu parah, binatang buas lain akan tertarik untuk menyerang. Tentu saja, invasi itu akan dilakukan di bawah kedok keadilan. Mereka akan menemukan segala macam alasan, dengan begitu banyak konflik antara pasukan jalur lurus perbatasan selatan selama bertahun-tahun, apakah mereka khawatir tidak menemukan alasan? Bahkan jika mereka benar-benar tidak punya alasan, mereka dapat menawarkan untuk membantu. Misalnya, mengambil inisiatif untuk membantu kemakmuran perbatasan selatan. Lihatlah betapa bersemangatnya aku untuk membantumu. Beranikah kau menolak? Apakah kau punya kekuatan untuk menolak? Jadi, kesulitan sebenarnya dalam menghadapi Fang Yuan tidak terletak pada Fang Yuan sendiri. Apakah Fang Yuan kuat? Memang, mampu melawan level 8 dengan kultivasi level 7 sangat langka bahkan dalam sejarah. Tapi bagaimana jika dia dibandingkan dengan kekuatan super? Fang Yuan tidak kuat, dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kelompok. Setelah konflik terus-menerus, Fang Yuan akan mulai berdarah. Beberapa dewa Gu perbatasan selatan hanya bisa tersenyum pahit karena mereka tahu, situasi saat ini ironis. Yang mengikat mereka adalah diri mereka sendiri. Mereka saling waspada dan saling mengawasi. Mereka membagi pasukan untuk menjaga wilayah mereka yang luas untuk saling bertahan. Keheningan berlangsung lama, sampai seorang dewa Gu lantai tiba-tiba berbicara, sebenarnya, ada cara untuk menyelesaikan sebagian masalah ini. Semua orang tahu tentang menara suar rumah Gu abadi milik lantai saya. Dewa Gu perbatasan selatan mempertahankan keheningan mereka, tetapi itu tidak berlangsung lama ketika suara lain berbicara, saya setuju dengan lantai dalam membangun menara suar. Semua orang terkejut, karena orang ini tidak lain adalah tetua tertinggi pertama klan Wu, Wu Yong. Bahkan Dewa Gu lantai peringkat 6 yang baru saja berbicara itu terkejut. Wu Yong benar-benar mendukung lantai dalam membangun menara suar. Sementara semua orang masih terkejut, Wu Yong berbicara lagi, suaranya rendah dan dalam, setiap kata-katanya mendarat di benak para dewa seperti batu raksasa. Dia berkata, sudah waktunya untuk membuat perubahan. Apakah kalian masih belum menyadarinya? Gelombang era besar sudah menimpa kita, tembok-tembok regional di 5 wilayah juga sudah mulai menipis. Jika kita tidak mulai berubah sekarang, kita akan tenggelam oleh gelombang era baru ini. Para dewa abadi terdiam, orang lain berdiri, dia adalah tetua tertinggi pertama klan Bai yang selalu ingin merebut posisi nomor 1 dari klan Wu. Dia jarang berbicara dan dengan demikian mengejutkan semua orang, klan Baku mendukung Wu Yong. Kita perlu melihat ke depan. Benua Tengah memiliki pengadilan surgawi, dataran utara memiliki surga panjang umur, apa yang dimiliki perbatasan selatan kita. Dia berhenti sejenak sebelum membuat poin yang logis, kita memiliki banyak kekuatan tetapi setiap kekuatan bersifat independen, kita akan dikalahkan oleh wilayah lain pada akhirnya.
Jadi aku mendukung Wu Yong dan juga setuju klan Tai membangun menara suar. Tidak lama setelahnya, tetua tertinggi pertama klan Qi, Ciku Yu menyatakan dukungannya. Kemudian, klan Luo, klan Hou, klan Cai, dan seterusnya juga menyatakan niat kuat mereka untuk bersatu. Para Dewa Southern Border tiba-tiba menyadari bahwa peristiwa ini sangat penting dan akan dicatat dalam sejarah Southern Border. Tidak pernah terjadi situasi seperti ini di mana pasukan jalur lurus Southern Border bergandengan tangan. Ini bukan sekadar pernyataan dangkal, tetapi kerjasama yang erat. Suasana memanas seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, gelombang muncul di benak para Dewa Southern Border Gu saat mereka merasakan kegembiraan karena berpartisipasi dalam momen bersejarah. Biarkan Fang Yuan menjadi persembahan kurban pertama untuk aliansi selatan kita, lalu, 4 wilayah lainnya. Wu Yong tidak menyembunyikan ambisinya.